Ya. Bang Iki, Anda Muslim atau bagaimana? Muslim. Muslim. Silakan Bang. Muslim. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan nih dalam forum diskusi antara Islam dan Kristen ini? Silakan. Kamu kemarin ada itu ya, ngeprotes Ustadz Somad sama Ustadz Hadi Hidayat atau yang lain-lain bahas Kristen di masjid. Bukan protes. Saya mengatakan bahwa kenapa ustadz-ustadz ini kalau membahas Kristen kok beraninya sama orang-orang Islam, tetapi tidak ada orang Kristennya di situ. Gitu. Paham nggak maksud saya? Gini. Kalau kamu mau ngomongin orang, seharusnya orangnya itu ada di situ untuk mengklarifikasi. Betul nggak? Itu tapi kan lagi pengajaran, bukan lagi debat. Iya, bagaimana Abdul Somad mengajarkan Kristen sementara tidak ada orang Kristennya di situ? Ya dikerjain orang Islamnya, ditipu jamaahnya. Contohnya, dia bilang bahwasanya di dalam Taurat ada nubuatan tentang Nabi Muhammad. Ya mana ada, kagak ada. Terus ustadz bilang di kitab-kitab sebelumnya ada tanda kenabian berupa tompel. Mana ada, kalian orang Islam habis dikerjain ustadz kalian. Tapi di agama Kristen kan juga sering bahas agama yang lain. Sebagai respon. Enggak, bukan agama Islam. Kalian sering bahas agama-agama Yahudi kan? Di tempat kalian Yahudinya nggak ada. Baik, jadi begini. Kekristenan itu sendiri itu berasal dari Yahudi. Yesus dan murid-murid semuanya orang Yahudi. Bukan kayak Muhammad. Asal usul bukan dari Nasrani Yahudi, asal usul dari Quraisy yang dibahas agama lain. Yesus kan agama kami, Muslim. Gini, di sini bukan diskusi main klaim. Sebentar, Nang. Di sini bukan diskusi main klaim. Kalau kita di sini nggak debat kusir, kalau klaim Yesus Islam, itu nanti nggak selesai, nggak debat kusir kita. Kan menurut kepercayaan kami dia Islam. Menurut kepercayaan kalian dia Islam. Iya, jangankan Yahudi, jangankan Yesus, batu aja kalian kayak Islam. Kucing aja Islam. Ajaran Islam itu kepercayaan kami. Iya, itu kan kepercayaan kamu. Jangan menggunakan atau jangan membahas atau jangan mengangkat hal-hal yang bersifat klaim. Contoh misalnya, Yesus seorang Muslim, kucing Muslim, dinosaurus Muslim, itu klaim. Kita nggak membahas itu, Bang. Kita bahas hal-hal yang masih bisa kita kaji secara akademis dan secara ilmiah, begitu. Tadi kan Anda mengatakan masalah Abdul Somad. Bahas logika. Iya, kita bahas logika ini, gini loh. Muhammad bilang Yesus Kristen kan klaim kalian. Yesus tidak pernah ngajar Kristen. Itu klaim kalian. Ya udah gini aja. Coba tunjukkan kata Yesus dalam Al-Quran. Tidak ada di situ Isa bin Maryam. Terus dari mana kamu mengatakan sesuatu tentang Yesus? Jadi kan nama itu kan dari masing-masing tempat kan. Ya udah, apa arti Isa? Arti Isa itu apa? Gak tahu aku apa artinya. Dari nama saja udah nggak ada artinya. Gimana? Bukannya ditunjuk kalian Yesus, Yesua, macam-macam juga. Gini loh, Iki. Orang-orang Timur Tengah itu kalau punya nama itu bisa diartikan. Ada artinya, sama seperti orang Jawa zaman dulu, namanya ada artinya. Mau seperti misalnya orang Arab, namanya juga ada artinya. Abu Bakar. Ada artinya. Nah, Isa apa artinya? Bukan nama. Abu Bakar bukan nama, kunyah itu namanya. Iya, kan ada artinya kan?
Iya, dari Iya, coba arti Isa apa? udah tahu Nah, dari apa. situ saja udah ketahuan namanya ngasal. Bukannya di gereja-gereja tulisan Isa Al-Masih. Udah kamu belajar Banyak dulu sana, gereja-gereja tidur dulu tulisan sana, Isa kamu Al-Masih. belajar. Belajar dulu kamu sana, belajar. Hmm, heran saya teman-teman ya. Oke, silakan yuk. Bagi teman-teman muslim, saya berharap nih ya, saya tuh pengen itu ketemu sama muslim-muslim tuh yang berilmu begitu ya. Berilmu, memiliki pengetahuan begitu. Saya heran nih dengan muslim-muslim yang datang ini selalu saja nggak ada pengetahuannya. Iya, sorry teman. Kan seperti saya bilang, alasan seseorang Islam karena dia nggak ngerti agama Islam. Oke, ayo kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Bening embun, coba bening embun sebentar. Shalom semua, selamat malam ya. Ya, bening embun, selamat malam Bang. Selamat malam Bang Endis. Ya, Bang Bening Embun, Anda Muslim Bang? Muslim? Muslim. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman ya. Oke, gini Bang, ini forum diskusi ya Bang ya, seperti tema di atas nih Bang ya, diskusi Islam dan Kristen. Apa gerangan yang mau Anda diskusikan malam hari ini Bang? Gini, selama saya jadi Muslim itu kok betul kata Bang Edis ya, ada pembatasan pemikiran bagi orang Muslim itu. Misalkan saya mau lihat atau mau baca miliknya orang Kristen gitu kan, tapi itu dilarang oleh orang Muslim. Iya karena takut murtad nanti Bang. Nah itulah. Tapi Sebentar, kita tes dulu nih. Jangan-jangan Anda buat pengakuan Anda pura-pura jadi Kristen ini, pura-pura jadi Islam. Coba, asli. Kalau Anda asli Islam, coba kami pengen dengar bacakan satu surat dalam Al-Quran. Yo. Inna anzalna fi lailatul qadar. Lama adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Sah, Muslim nih, sah. Oke, gini Bang. Tadi Anda mengatakan bahwa karena Anda Islam, Anda banyak dilarang membaca kitab suci orang Kristen seperti Taurat dan Injil. Iya. Padahal di dalam Al-Quran diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Iya. Tapi oleh ulama malah dilarang membaca kitab-kitab sebelumnya. Iya, oleh guru-guru ustadznya. Kalau ulamanya nggak tahu sih guru-guru. Iya. Aneh kan? Iya. Terus gini Bang Edis, itu yang aneh itu Al-Quran sebagai petunjuk kan, pedoman. Ketika saya menghadapi suatu masalah, lah mana pedomannya dan petunjuknya itu mana gitu, enggak? Adanya malah bukan di Quran, adanya di kitab karangan ulamanya itu. Jadi semua Bang, kalau Anda mau jujur Bang ya, semua yang ada di dalam agama Islam itu hampir semuanya itu adalah sebuah kebohongan. Iya, kelihatannya ya. Saya kurang yakin juga sama. Saya mau mempelajari misalkan gini kan, ada kalimat ayat pertama itu Al-Fatihah kan, Bismillahirrahmanirrahim itu kan petunjuknya mana kan, itu disuruh menyebut saja sampai selesai amin itu kan. Di situ kan tidak ada petunjuknya, disuruh baca dan cerita sejarah. Ya, petunjuknya mana buat ini gitu kan? Nggak ada petunjuknya di situ. Iya, malah minta tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, malah gitu. Terus di dalamnya itu kan aku pernah baca atau sampai selesai ya artinya kan. Saya kan kalau katanya kan kalau Muslim ini nggak boleh menafsirkan sendiri, harus belajar nahwu, sorof, terus apa itu
balaghah itu kan. Terus Mantik. Kapan selesainya wong diajarin terus tajwid terus itu. Nah, itu Sampai Bang. sholat apa itu kan. Itu yang saya bilang, orang Islam habis waktunya Bang belajar tajwid, belajar balaghah, nahwu sorof, habis. Udah keburu mati duluan. Belum sempat baca artinya, padahal artinya di situ tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau di Kristen gimana Bang itu? Kalau di ada Kristen, karena bukunya itu adalah buku yang jelas, maka kalau diterjemahkan pun itu cukup jelas. Nggak ada balaghah, nahwu sorof, mantik, bacanya harus kol-kolan. Habis waktu Bang. Tapi gini Bang, tapi Anda percaya nggak percaya ya? Sebenarnya Islam itu adalah sebuah Arabisasi umat manusia. Artinya Bang? Artinya Anda bukan akan Arab. dibuat, iya Anda akan diarabkan, Anda akan dipaksa diarabkan. Tapi kalau Anda bukan orang Arab, Anda jadi jadi ininya Arab, jadi ya dalam tanda kutip jongosnya Arab gitu dah. Ya. Karena gini, dulu itu ada mbah saya itu ngakunya juga Islam, tapi dia nggak bisa baca huruf Arab. Tapi Islamnya berbeda dengan orang-orang sekarang itu. Sekarang ini. Ya, sekarang ini Bang, orang-orang sudah disuruh pakai jilbab. Lihat, anak-anak sekolah, perempuan-perempuan zaman sekarang, semuanya sudah pakai jilbab. Ya kan? Bentar lagi pakai cadar, pakai tutup tutup aurat katanya, aurat. Logikanya itu gini. Tanda hijrah adalah menutup aurat gitu. Auratnya ada di kepala dia, itu auratnya kepala dia. Ini yang mirisnya itu kan anak saya kan sekolah di itu kan pondok, terus pelajarannya itu gini. Air suci yang tidak mensucikan, di situ ada air kelapa, air laut. Ya nggak dikasih tahu pun kan udah tahu air kelapa itu nggak buat cuci muka, nggak buat mandi kan. Ini aku bingung juga, ini gimana aku. Iya, tapi makanya Bang segeralah tinggalkan agama Islam Bang. Iya. Tapi kelihatannya ini karena keluarganya itu mayoritasnya Islam, tapi agak susah itu Bang. Nah itu dia, nanti nggak dapat warisan kan? Iya, karena Nanti nggak dapat warisan. Tapi gini Bang. Tapi saya walaupun lancar baca baca Al-Quran itu lancar sampai sekarang saat ini. Nggak tahu artinya kan? Itu memang belum pernah mendapat petunjuk. Iya, nggak ada artinya. Sama sekali. Malah keraguan. Karena di situ ada kalimat kami. Terus yang diskusi di dalam Al-Quran itu siapa, menunjuk siapa, yang ditunjuk siapa, terus yang dimintai siapa, itu nggak jelas. Nggak jelas. Di situ Bang. Tuhannya siapa. Nggak jelas. Quran itu adalah Iya. adalah salah satu buku yang paling nggak jelas di muka bumi ini. Dan itu diakui oleh Al-Quran gitu loh. Itu diakui oleh Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang tidak diketahui apa artinya. Iya. Itu diakui oleh Al-Quran itu sendiri, nah itu gitu Bang. Tapi gini Bang, misalkan mau keluar dari agama Islam pun kita itu selalu dapat kayak perlakuannya nanti beda gitu Bang. Itu resikonya di situ Bang. Ya begini, artinya kita harus berakal. Biarkan saja KTP-nya Islam. Kan untuk membuktikan seseorang Islam itu kan dengan KTP kan? Iya betul. Kalau hatinya siapa orang tahu? Saya hatinya enggak ke situ, enggak Islam Iya, hati. biarin saja KTP-nya saja yang Islam biar dapat warisan. Kalau orangnya jangan saya sudah bilang, biarlah KTP saja yang Islam, orangnya jangan gitu. Karena semakin mendalami itu saya semakin apa ini jangan-jangan buatan manusia yang katanya wahyu. Sudah jelas. Gitu kan? Sudah pasti itu jelas.
karena acak-acakan di situ. Gitu Bang. Oke, gitu aja Bang Bening Embun. Ya. Oke, Gitu, ya ini namanya sebuah perjalanan. Semoga lambat laun nanti Anda semakin mantap untuk memutuskan untuk meninggalkan agama Islam. Sehingga biarlah KTP Anda saja yang Islam, tetapi hati Anda bukan Islam lagi. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bang Bening Embun. Saya turunkan. Selamat malam. Iya teman-teman ya, akhirnya ya ada seorang muslim yang berani speak up begitu ya. Ayo silakan yang muslim-muslim lain ya. Silakan Anda speak up. Ini zaman sudah zaman internet. Ini bukan zaman seperti zaman kolonial dulu ya, yang Anda harus dipaksa, Anda harus ngomong begini, harus ngomong begitu ya. Ya kita manusia itu punya kebebasan. Kenapa kita harus dikekang untuk mengemukakan pemikiran atau gagasan-gagasan kita? Ya kan? Selagi kita tidak mukul orang, selagi kita tidak melakukan hal-hal yang anarkis, kita kan hanya mengemukakan gagasan. Dan ini yang ditakuti oleh agama Islam. Agama Islam itu paling takut kalau umatnya berpikir. Bertanya saja udah dibilang kafir, gimana? Iya, Abdul Idris, silahkan nyalakan kamera Anda. Abdul Idris. Nggak ada ya ininya, pilihannya. Kameranya nggak ada ya. Abdul Idris, Anda belum memiliki pengikut. Jadi Anda di bawah dulu ya. Kalau belum punya pengikut, di bawah dulu. Syarat untuk naik ke sini itu adalah teman-teman itu harus sudah punya follower sekian orang sehingga sudah bisa membuka kamera. Ya, teman-teman ya. Ya, saya ucapkan selamat malam yang baru bergabung ya. Mohon maaf teman-teman, hari ini kita siaran itu sudah larut malam. Kita siaran itu baru mulai jam 9 malam ya, kurang lebih ya, sedikit kurang lebih jam 9 malam. Jadi kita siarannya malam ini agak larut begitu ya. Tidak masalah ya teman-teman ya. Kadang-kadang memang jamnya kita belum settle, belum menentu gitu ya. Jadi masih berubah-ubah jamnya. Oke. Kita kasih naik ada Mardi. Saudara Mardi. Pastikan teman-teman memfollow atau mengikuti akun Edis TV yang asli ya. Karena banyak di luaran sana akun-akun Edis TV palsu yang memutar-mutar rekaman begitu. Ya, Mardi, selamat malam. Oke, si Mardi tidak nyangkut. Kita kasih naik ada Rana Rani. Coba yuk kita kasih kesempatan lah kepada kaum perempuan ya. Makasih Pak Agus Ibrahim, makasih. Kita kasih kesempatan nih kepada kaum perempuan-perempuan yang dikucilkan, yang dianggap otaknya setengah di dalam agama Islam. Rana Rani, selamat malam Rana Rani. Baik, kita turunkan ya. Kita sapa tapi tidak ngomong, kita turunkan. Kita kasih naik ada sabar ya. Kita kasih naik ada Wawan. Coba kita kasih naik Wawan. Oh, Wawan belum bisa menyalakan kamera. Kita kasih naik ada sabar. Mengapa kau tuhankan Muhammad? Sabar teman-teman ya. Saya lihat dulu ini teman-teman. Coba Yuratu, Mengapa kau menuhankan Muhammad?
Hai umat Islam, deret. Jangan kau tuhankan Muhammad, dia hanyalah manusia yang sudah meninggal. Ya, Yuratu. Halo Yuratu. Baik, kita kasih turun ya. Kita sapa, tidak nyambut, kita kasih turun. Kita kasih naik ada Pejalan Sunyi. Pejalan Sunyi. Malam hari ini ada namanya agak sedikit aneh. Juma nggak berani. Mana berani Juma naik ke sini. Pejalan Sunyi, selamat malam. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam, silakan nyalakan kamera Anda, Pejalan Sunyi. Ya. Jangan merokok ya Bang ya. Bang, iya, jangan merokok. Bang, suaranya berisik sekali Bang. Suara berisik sekali, Anda di jalan kah? Betul, lagi di jalan. Oke. Ya, Anda Muslim nih Bang. Oh, saya bukan nggak ada agama, saya nggak punya agama. Di KTP? KTP-nya nggak ada agama gitu. Semua itu bohong nih. Di KTP kan ada itu agama, apa itu isinya? Saya bukan penganut agama, jadi penganutnya bukan agama. Sulit, udah malu dia jadi orang Islam. Bang, sudah malu jadi orang Islam. Apa yang harus malu? Yang malu itu yang bukan seperti itulah. Enggak, kita biar enak nih. Biar saya tahu latar belakang Anda gitu loh. Apakah Anda ini Islam, kemudian yang sudah sadar? Lama pengen naik sama Bang Edi. Iya, enggak apa-apa Bang, saya hargai itu. Maksud saya gini, supaya diskusi kita itu lebih enak begitu. Saya pengen tahu nih latar belakang Anda ini Muslim atau bagaimana latar belakangnya? Muslim. Oh gitu dong. Ngaku begitu kan. Ya, apa yang mau Anda utarakan nih Bang? Macet-macet dia. Yes. Aduh, macet dia. Iya, apa yang mau Anda utarakan, Bang? Waduh, macet. Oke, coba ya cari sinyal dulu. Nanti naik lagi kalau sinyal udah bagus. Teman-teman, kalau begini, TikTok itu adalah sebuah platform yang dimana Anda kalau mau ikut berinteraksi, mau naik ke sini, Anda harus Anda memerlukan sinyal yang kuat dan kuota yang besar. Seenggak-enggaknya Anda perlu 10 giga. Itu 10 giga saja 1 jam udah habis. Nah, makanya saya menyarankan Anda menggunakan WiFi. Jangan pakai data, habis jebol pakai data nanti. Ataupun kalau pakai data yang unlimited, ya, atau pakai WiFi. Teman-teman, ini sekaligus bukannya saya promosi ya, gini. Saya nggak tahu berapa kuota yang disediakan oleh pihak-pihak yang menyediakan paket data untuk unlimited. Tapi biasanya sebulan 100 sampai 200 ribu itu sudah dapat unlimited. Jangan yang pakai pakainya kuota terbatas. Jebol ya, habis nanti. Pakailah kuota yang unlimited tanpa batas ya. Saya sarankan kepada Anda biar menghemat. Oke, kita kasih naik ada saudara sabar. Syahru Nur Al-Huda. Sebentar, Syahru Nur Al-Huda. Ini kayaknya kemarin sudah sempat mau saya naikkan, tapi nggak bicara. Aduh, berisiknya, Bang. Aduh. Teman-teman, kalau naik jangan lagi di kendara. Anda kalau lagi di kendara yang terdengar itu suara angin. Coba muslim,
Gini loh, sediakan waktu kalian, duduk kalian di dalam satu tempat, tadi masjid kah, kumpulin para ustadz-ustadz untuk berdiskusi dengan saya. Ingat, statement saya semua tentang agama Islam itu tak terbantahkan. Semua yang saya katakan tentang agama Islam itu adalah sebuah kebenaran. Bahwa Islam itu layak untuk ditinggalkan. Ini serius loh, ini serius ini. Ya, ini sudah sampai kepada pemikiran-pemikiran anak-anak muda. Banyak orang-orang muslim, pemuda-pemudi muslim yang menonton ini. Dan mereka sudah mulai berpikir dan mencari apakah benar yang diomongin orang ini. Nampak seperti dusta, nampak seperti cemooh, nampak seperti mengada-ada. Tapi kalau dicek benar. Ya, yuk silakan. Kalau Anda benar-benar ingin diskusi, siapkan waktu dan tempat. Jangan Anda lagi di motor, Anda mau diskusi. Yuk, kita kasih naik ada bentar ya. Putri Susiana. Oke, Putri Susiana. Pakai kebaya dia, tapi kalau anunya Arab ini haram. Menurut ajaran Islam haram menampakkan aurat. Yuk silakan. Dari dulu Islam itu bahas aurat aja. Aurat. Besok aurat. Menutup aurat. Menutup aurat. Besok lagi menutup aurat. Iya karena dia dalam otaknya aurat. Gimana? Bentar, saya bagusin dulu. Saya perbaiki dulu yang di YouTube ya. Sama saya ambil air minum sebentar. Sabar ya. Sabar teman-teman. Saya ambil air minum dulu. Kalian juga boleh silakan ambil air minum dulu. Gelas saya ini unik sekali teman-teman. Nah, gelasnya unik. Oke, yuk. Kita lanjutkan kembali. Silakan yang muslim, yang mau diskusi dengan baik, ayo kita naik ke sini. Kita kasih naik ada Angeli. Angeli. Ya, selamat malam Angeli. Selamat malam Angeli. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik lagi. Ada sabar ya. Kita kasih naik ada Sisam. Mana tadi Sisam tadi? Kita kasih naik ada GPS. GPS. Halo GPS. Halo. Baik, kita kasih turun. Teman-teman pastikan ya teman-teman ya. Kalau kalian sedang menonton di platform TikTok yang bisa berinteraksi, bisa naik ke sini dan ikut berpartisipasi, perhatikan layar Anda. Apakah Anda sudah familiar dengan layar TikTok sehingga kalau Anda
naik ke sini Anda itu sadar Anda sedang mengajukan permintaan naik. Ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Ari Virgo, coba. Ari Virgo. Selamat malam, Ari Virgo. Macet lagi nih. Macet lagi. Baik, kita bersihkan dulu penonton kalau seperti itu ya. Kita bersihkan penonton dulu. Berat ini teman-teman ya. Halo Bang. Suara tidak terdengar Bang. Mang Ian. Halo, halo. Ah iya, Mang Ian. Apa kabar Iya, Mang Bang. Ian? Iya, Bang. Alhamdulillah sehat, Bang. Muslim itu. Ya, gimana Mang Ian? Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bang. Ya, Mang Bang, Ian. Ya, Bang. Iya, Mang Ian. Ini forum saya ini forum diskusi antara Islam dan Kristen. Saya ini orang Kristen. Siap, Bang. Gimana itu? Dan Anda seorang Muslim, betul? Betul. Nah, diskusinya begini Bang. Saya ini hampir putus asa mencari orang Islam yang mengerti agama Islam. Karena Apa gitu? Karena dari ribuan orang yang pernah diskusi dengan saya, semuanya itu tidak mengerti agama Islam. Nah, saya berharap nih, Anda adalah orang yang saya cari-cari yang mengerti agama Islam. Apakah Anda mengerti agama Islam? Insya Allah sedikit-sedikit, Bang. Gimana itu? Tentang apa yang perlu kita diskusikan masalah Islam dan Kristen? Sedikit-sedikit. Oke, baik. Berarti Anda sholat ya Bang ya? Alhamdulillah. Sholat. Ketika Anda sholat, waktu posisi takbiratul ihram itu tangan begini ya? Ya Anda yang begini atau yang begini? Semua sama, Bang. Saya yang begini. Anggap pelajarlah saya yang umumnya. Anda yang begini ya? Nah, saya mau tanya itu Bang, kenapa tangannya begini Bang? Oh, ini jadi masalah gerakan ya. Sebenarnya kalau masalah ini nggak menjurus pada hukum sebenarnya Bang. Kalau untuk gerakan pada sholat. Tapi gerakan pada sholat itu sesuai yang dicontohkan baginda Nabi. Karena tergantung situasi dan kondisi juga gerakan sholat itu. Maksudnya bukan berarti oh bebas nih gerakan sholat, enggak, seperti yang dicontohkan Nabi. Seandainya orang yang nggak punya tangan, maaf ya, itu ya nggak wajib dia seperti ini. Itu bukan sebuah keharusan. Bang, pertanyaannya Atau bukan apa? itu loh Bang. Pertanyaannya bukan itu loh. Bentuknya. Pertanyaan saya adalah kenapa waktu sholat tuh tangannya begini? Maknanya tangan begini tuh apa gitu loh? Oh, mana ya? Sulit kan? Begini Bang. Gimana? agak lelet saya, benar. Maklumlah Bang, awam Ya. sebenarnya. Ya, akhirnya Ya. Anda akui juga Anda seorang awam. Betul. Ada Iya, yang tapi lebih begini. dari kita Bang. Ya, tapi begini Bang. Setahu saya kan Islam itu adalah agama yang sempurna. Detail, dijelaskan semuanya diatur, betul kan? Benar. Nah, yang menjadi problem ketika karena saya menghabiskan waktu itu 13 tahun Bang mendalami agama Islam. Betul. Kajian Apa yang Anda tentang dapat Islam dari itu- agama Islam? Yang saya dapat dari agama Islam itu adalah sebuah kebingungan, Bang. Dan ketidakjelasan atau ketidakjelasan identitas agama Islam. Yang itu yang Anda dapat dari belajar agama Islam. Iya, selama 13 tahun. Dari Selama 13 kan tahun. sholat itu adalah tiang agama, betul? Betul.
Itu adalah salah satu pondasi dasar iman keislaman, betul? Betul. Tapi masalah-masalah Siap-siap, sholat, aman. ya masalah-masalah sholat itu sama sekali kita tidak bisa mengetahuinya, Bang. Sebenarnya sholat itu apa? Kenapa sholat itu harus maghrib? Kenapa sholat itu harus isya? Kenapa waktu asar sholat? Terus? Itu juga tidak ada orang Islam yang tahu. Kenapa sholatnya nggak jam 9 pagi? Boleh ada duha, Bang. Bang, sholat itu kan ada 5 waktu. Sholat subuh. Jangan merokok, Bang. Kena ini ya, nggak boleh ya? Abang nggak iya, 18 nanti ya? Sorry. nanti Anda kena pengurangan poin di TikTok Anda. Nanti TikTok Anda tidak bisa berkembang kalau sering melakukan pelanggaran. Pertama, nggak apa-apa, Bang. Kita dengar dulu, Bang. Gimana? Iya, pertama sholat subuh. Oke? Nah, setelah sholat subuh, kemudian jam 12 siang sholat asar. Sholat asar ya. Kok sholat asar sih? Jam 12 siang sholat apa? Sholat zuhur. Sholat zuhur. Kemudian sholat asar. Kemudian sholat maghrib. Kemudian sholat isya. Terus? Kan itu sholat-sholat yang ditentukan. Nah, menjadi pertanyaannya, kenapa misalnya Anda tidak sholat jam 10 pagi kalau begitu? Kenapa harus jam 5? Kenapa harus subuh? Kan tadi Abang sudah ngomong di awal ya, Islam itu dari segi apapun diatur, Bang. Semuanya ada aturannya. Nah, untuk yang kewajiban kita, kan Abang tadi Abang udah belajar kan, katanya udah mendalami Islam. Bohong kalau 13 tahun Abang nggak ngerti kenapa itu diatur sedemikian rupa, ya kan? Kalau memang mau melaksanakan sholat pada waktu-waktu tertentu, ada, semuanya ada. Cuman nampaknya kita yang miskomunikasi nih, Bang. Nampaknya kita ada miskomunikasi, Bang. Yang saya maksudkan tuh begini, Bang. Saya mengerti diatur jam 5, kemudian jam 12 seperti tadi. Yang saya tanyakan itu kenapa kok jam segitu? Ada apa di balik peristiwa jam 5? Ada apa di balik peristiwa jam 12? Ada apa di balik peristiwa jam 3? Sebentar, saya tanya lagi. Abang 13 tahun sudah belajar tentang Islam. Belum mengetahui itu? Karena tidak dijelaskan, Bang, dalam agama Islam. Saya kasih contoh. Apa lagi yang tidak dijelaskan nih? Oke, saya kasih contoh, Bang, ya. Nih, Bang. Saya ketika belajar agama Islam, saya lihat ini, Bang. Lihat ini posisi duduk tasyahud. Ini kakinya satu begini, yang satu begini. Pertanyaan saya ini biar ngapa? Kenapa duduknya harus kayak begini? Coba, apakah ada orang Muslim yang bisa jawab? Banyak, Bang. Jangankan itu. Abang sebenarnya kalau begitu saya tanya, kenapa duduknya harus begini? Coba tanya sama dokter, kenapa kita duduk begitu? Apa manfaatnya kita duduk seperti itu? Kalau Abang mau menjelaskan secara loh, semua gerakan sholat itu, Bang, itu sudah diteliti sama medis, mempunyai manfaat dan fungsi masing-masing pada tubuh manusia. Abang kan perlu penjelasan secara fisik dan manfaat. Jadi Islam itu adalah gerakan senam-senam. Sholat itu adalah gerakan kesehatan. Nah, gimana sih? Saya pikir sholat itu adalah hubungan relasi antara seorang Muslim dengan Tuhan. Ternyata sholat itu menurut Anda adalah gerakan kesehatan. Kan nggak nyambung, aja Bang. kita kalau kayak gini kan. Gimana? Enggak, ini teman-teman. Kan nggak nyambung kan? Jangan bacain komentar, Bang. Ntar dulu, Bang, saya ngeliat komentarnya apa ini kok. Betul, Tadi kan saya bilang betul, di awal, Bang. Saya bilang di awal. Ya. Saya ini
sudah melakukan kajian atau buka komal begini di TikTok begini, sudah menerima ribuan orang Islam sebagai lawan diskusi saya, teman diskusi saya. Dan kesemuanya tidak ada yang mengerti agama Islam. Kalaupun dia mengerti agama Islam, dia mengiyakan semua perkataan saya. Kenapa harus mengiyakan? Karena dia belajar. Ketika mereka sungguh-sungguh mempelajari agama Islam, dia datang kemari atau diskusi dengan saya hanya untuk setuju dengan apa yang saya katakan. Muhammad seorang berdosa, dia mengiyakan. Nah kan, nggak mengiyakan kan? Iyalah. Tahu nggak apa sebabnya Anda mengatakan Muhammad tidak berdosa? Tahu. Apa? Pura-pura baca komentar kan? Enggak, baca komentar ini Bang. Mana tahu mereka mau jawabnya. Bantu jawab kan? Gini Bang. Seseorang yang mengatakan Muhammad tidak berdosa adalah seseorang yang tidak tahu agama Islam. Oh begitu. Seseorang yang tidak pernah membuka Al-Quran untuk belajar apa artinya. Nah Anda termasuk orang yang membaca Al-Quran hanya untuk membaca huruf-huruf Arab di dalamnya. Anda harus mengiyakan omongan saya karena itu benar. Ketika Anda buka Quran Bang di bulan puasa, di bulan Ramadan, Anda ambil tunjuk-tunjuk itu kan. Tunjuk-tunjuk itu yang begini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang Anda baca hanyalah huruf-huruf Arab. Makanya Anda tidak pernah tahu di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad berdosa. Abang tahunya di mana? Bisa sebutkan? Di dalam terjemahan. Makanya saya mengajarkan orang Islam untuk membaca terjemahan Al-Quran. Jangan membaca huruf Arabnya, nanti Anda tidak tahu isinya. Anda tidak tahu isinya nanti. Gua habis melihat ini, tagihan ini 200. Abang dari mana Bang asalnya Bang? Dari Lampung kita Bang. Lampung. Lampungnya mana Bang? Bandar Lampung Bang. Bandar Lampung. Waduh. Karena ada orang ada kuat. Kalau dari omongannya kayaknya tetangga saya ini Bang. Iya Kak. Saya Abang di mana Bandar Lampungnya? Wai Halim kah? Di Sukarame Bang. Sukarame, oh Sukarame. Berarti kita tetangga, kita. Di mana kita Bang? Mana kita? Sia di mana-mana lah Bang. Wah. Bandar Lampung, Ulun Lapong. Ulun Lampung. Iya Bang. Jadi gini, saya berharap dengan adanya diskusi gini Bang, dengan adanya diskusi lintas iman ini, dengan adanya dialog antara Islam dan Kristen ini, itu semakin orang-orang itu tahu Islam itu apa, Kristen itu apa gitu Pak. Karena selama ini saya lihat banyak ustadz-ustadz, ulama-ulama ceramah tentang Kristen. Begitu. Gawe loh. Bahkan Roma Irama sudah membuat lagu. Apa itu? Katakan tereret, Tuhan itu satu. Tereret, katakan tereret. Dia. Anda tahu kalau gitu kan? Belum aku Bang, belum tahu lagu Roma yang ini. Masa belum tahu lagu itu? Bener. Roma belum Irama. tahu. Mengapa kau Tuhan kan manusia? Tereret. Iya. Mengapa? Kalau tahu lagu itu tahu aku. Tahu. Janganlah Bang bilang tak tahu. Ya kalau yang sebelumnya aku belum pernah dengar. Dulu Bang ya, dulu apalagi Abang orang Lampung. Zaman saya masih kecil, dulu itu sering
ada layar tancap, tahu kan? Layar Ya, tancap. tahu. Musiknya kan kalau lagi pergantian film antara film satu kalau udah habis begitu kan ada film lain. Mm-mm. Nah, biasanya lagunya Rhoma Irama. Pantes abang ini paham betul tentang Rhoma Irama ya. Iya, karena kan itu kan hiburan orang-orang desa zaman dulu, Bang. Ih, zaman dulu kan orang-orang desa hiburannya itu. Musiknya Rhoma Irama gitu kan. Nah, ternyata setelah saya dewasa, setelah saya besar, itu kan zaman saya masih kecil, nggak tahu apa-apa, namanya masih anak-anak kan. Nah, saya pelajari, iya ya, ternyata lagu ini cocok untuk orang Islam, Bang. Makanya orang Islam itu, lagu itu sebenarnya untuk orang Islam. Mengapa kau Tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan Muhammad? Gitu, Pak. Jadi saya bersuara menyuarakan kepada orang-orang Islam untuk bertaubat dari menuhankan manusia, dari menuhankan Muhammad, begitu. Betul. Setahu saya ya Bang, setahu saya di Islam nggak ada yang menuhankan Nabi. Bang, coba Tapi ingat-ingat mungkin Bang. pengetahuan saya yang belum tampil. Ya, karena abang itu tidak mengerti agama Islam. Gini, waktu Anda taruhlah kumpul-kumpul dengan sesama Muslim, Anda gini nggak? Ya Rasulullah, ya Muhammadku, dengarlah seruanku, betul nggak? Terus? Oke, ketika Anda berseru-seru ya Rasulullah, Muhammad ada di mana? Di mana ya kira-kira? Belum paham aku Bang. Abang taunya di mana itu? Bukankah Muhammad ada di kuburnya, di makamnya di Madinah? Betul? Iya. Jangan pura-pura baca komentar lagi, Bang. Enggak, aku nggak pura-pura. Memang aku baca Bang. Aku bingung apa yang di orang mau sampaikan ini apa? Gini loh maksudnya, umat Islam mereka berseru-seru ya Rasulullah. Ketika mereka mengucapkan ya Rasulullah, Rasulullah ada di dalam kubur. Berarti umat Islam berseru-seru kepada orang mati. Makanya lagu Rhoma Irama itu cocok untuk orang Islam. Mengapa kau Tuhankan Muhammad? Bukankah dia telah meninggal? Gitu. Hai umat Islam. Mengapa kau berseru kepadanya? Aku jawab teman-teman dulu ya. Dia hanya manusia yang sudah meninggal. Gitu. Gimana Bang? Enggak, aku ngeliatin komen. Aku kan baru sekali nih ketemu kayak gini. Kenapa? Ada apa gitu kan? Ya karena kan kalau masalah Islam dan Kristen itu iman sih Bang. Iya, kalau saya setuju Bang. Masalah fikih, masalah apa yang Abang mau kaji sama saya. Kan Abang sudah bilang 13 tahun belajar Islam. Dan juga saya ngelihat komentar seperti ini. Kan apa? Aku kan baru ketahui. Bahkan aku baru ketemu ini yang namanya Edis TV kan. Aku nggak tahu sebelumnya apa dan seperti apa. Tapi untuk teman-temanku yang di sini yang komentar seperti apa seakan kita menjatuhkan Islam atau apa, memang mungkin aku banyak jawaban yang belum bisa aku jawab tentang Islam pada Anda. Tapi untuk masalah keimanan ataupun aku di sini dikiranya, oh udahlah pansos seperti apa ya? Enggak, aku memang belum tahu sama abang ini siapa kan. Edis TV itu apa aku nggak ngerti. Kan tetangga Bang. Kita sama-sama ulun Lapong Bang. Kenalan dulu kalau ulun Lapong. Ulun Lampung. Toleransi kan aman. Iya. Saya nggak begitu dalam Bang belajar. Ibaratnya begitu memahami tentang perbandingan agama.
Gini Bang, Tapi sementara iman yang ada yang kita pegang sekarang, pengetahuan apa yang kita punya, seperti apa, bebas kok. Di Islam juga semuanya ada. Ada ketoleransian agama, kitab ada 4, imam ada 4. Siapapun boleh memilih. baik. Pertama statement Ya. Anda itu saya sangat setuju bahwa biarlah Islam mengurusi agama Islamnya. Biarlah Kristen mengurusi kekristenannya. Tetapi yang Betul. terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang Bang, orang Islam itu sibuk bahas agama Kristen. Ustadz Abdul Somad bahas agama Kristen. Ustadz Adi Hidayat bahas agama Kristen. Ustadz Firanda bahas, banyak ustadz bahas agama Kristen Bang. Nah ketika orang Kristen speak up, berbicara, lalu orang Islam mulai mewek-mewek. Marilah kita jaga persatuan. Janganlah kita mengurusi iman orang lain. Loh, gimana sih? Bukankah Anda yang memulai dulu membahas agama kami? Kami sebagai abang kalian, sebagai saudara tua kalian, harusnya kalian itu sungkem. Oh, agama baru kemarin sore sosok ngajarin gitu loh Bang. Islam itu kan agama yang baru datang Nah, kemarin sore. Kalau Tapi dibandingkan hal-hal yang sama kayak agama gitu yang nggak Kristen boleh, sudah lebih Bang. dahulu. Bukan hal-hal yang kayak gitu yang nggak boleh. Saya ulangi lagi, Abang 13 tahun belajar Islam. Kalau Abang bilangnya agama, mau yang agama si A, si agama si B, itu mau kemarin sore ataupun nggak kemarin sore, pasti kan Abang belajar juga kan tentang kenabian, imannya Nabi Ibrahim, kan Abang belajar juga kan. Saya sudah Nah, belajar jadi- itu semua Bang. Nah, Di dalam hal-hal yang Al-Quran, kita bilangnya kalau kita kemarin sore, memang di sejarah dijelaskan Nabi Muhammad datang ke Mekah itu membawa agama baru. Tapi setelah kita kaji kan memang ketentuan-ketentuan, bahkan di kitab Abang, kitab apa? Injil, Zabur, Taurat. Injil, Taurat. Nah, Injil, Taurat di semua di sana dijelasin tentang kapan kedatangannya Nabi Muhammad. Di sana Nah, dijelaskan itulah sejarahnya, fitnah yang kan? nyata Bang. Itu Loh, adalah kok fitnah yang nyata? yang nyata. Bang, Kok bisa, Bang? Anda tidak pernah gini Bang. Anda tidak pernah menyentuh Injil, tidak pernah menyentuh Taurat. Lalu Anda bilang di dalam situ dijelaskan tentang Muhammad. Sungguh Anda telah memfitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Loh, bagaimana Anda katakan sesuatu yang Anda tidak pernah sentuh? Bagaimana Anda komentari sesuatu yang tidak pernah Anda buka? Disinilah saya mendidik orang Islam supaya tidak mengucapkan sesuatu hal yang tidak diketahuinya. Betul. Maka dari itu kan Bang saya bilang, semua bebas berbicara atas pengetahuannya. Kan mungkin saya memang belum pernah sentuh, tapi saya pernah mendengar kata guru, kata siapa. Kan masa kita nggak percaya dengan katanya guru? Kalau memang misalnya yang mereka ajarkan salah atau gimana, ya bisa kita telaah lagi, bisa kita ulang lagi. Nah, makanya saya bilang Bang, Islam adalah korban daripada kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh ulama-ulamanya. Iya, dibilang di dalam Injil dan Taurat ada Muhammad. Gak ada, Bang. Difitnah lagi. Tanda nubuat kenabian itu adalah berupa daging di belakang punggung. Merah kehitam-hitaman dan berbulu alias tompel. Sejak kapan tanda kenabian berupa tompel, Bang? Nanti orang-orang bertompel semua jadi nabi. Di dalam Taurat dan Injil tanda kenabian bukan berupa tompel. Tanda kenabian itu bernubuat dan bermukjizat. Iya betul, setuju saya kalau yang itu. Iya, tapi tanda kenabian menurut Muhammad bukan bernubuat dan bermukjizat, tapi tompel. Gimana? Oke lah Bang, kapan-kapan kita lanjutkan lagi ya Bang ya. Oke siap Bang. Oke, Aman-aman. terima kasih kita turunkan ya. Itulah teman-teman ya. Saya masih percaya teman-teman. Saya masih percaya dan saya memiliki secerca harapan
bahwa masih ada di dunia ini orang Islam yang ngerti agama Islam. Hanya saya belum dapat orangnya. Ya, jangan memaksa saya atau jangan menyuruh saya mengimani sesuatu yang tidak saya dapatkan. Kalau saya katakan di dunia ini tidak ada orang yang ngerti agama Islam, itu yang saya alami. Ribuan orang Islam saya ajak diskusi, tidak satu pun di antaranya mengerti agama Islam. Gimana? Yuk, silakan. Makasih Pak Agus Ibrahim. Terima kasih. Yuk, kita kasih naik ada ini santri kopok lagi. Aldi. Yuk kita kasih naik Aldi Khan. Santri kapok udah bosen. Kemarin dia santri kapok. Santri kapok lagi. Ya Aldi Khan, selamat malam. Selamat sore, selamat malam. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Ini udah mau jam 11 malam loh Bang. Selamat sore bagaimana? Udah jam 10 malam nih. Yo silakan. Iya, nyalakan kamera Anda. Belum bisa kayaknya ini. Udah bisa Bang. Saya bantu tuh. Sudah saya kirimkan permintaan dan sudah ada di layar Anda. Silakan Anda terima atau Anda simpan. Ya lagi nggak pakai baju ini. Banyak alasan. Oke Bang, saya turunkan dulu kalau begitu. Serius, mau lihat nih. Ya silakan, nyalakan kamera. Hah? Atau persiapkan dulu lah. Saya tidak mau memaksakan Anda. Nanti Anda. Ini oke, yuk. Ini santri kapok kita kasih kesempatan sebentar teman-teman. Ini kemarin sudah naik santri kapok ini, sekarang mau naik lagi nih. Enggak kapok-kapok nih orang ini. Tidak sesuai dengan namanya. Santri kapok. Edis kapok juga, ya. Silakan, santri kapok. Ya, dengar nggak kameramu? Suaraku? Kedengeran. Kenapa kalau saya mau ini naik? Gelas ajaib nih teman-teman ya. Kenapa sebentar, santri kapok. Yang ngantri Bang, yang naik aja banyak. Gini. Ya bilang aja, tinggal ngantri nanti santri kapok kayak gitu jam 12 malam apa-apa. Ayo kita mulai. Ini santri kapok. Saya cuman ingin mengkonfirmasi aja nih. Kemarin kamu sudah mengakui bahwa umat Islam berseru-seru kepada orang mati, betul? Yang mana? Ulangi, yang mana? Umat Islam begini nggak? Ya Rasulullah, bener nggak? Udah, jangan bahas itu. Kita bahas aja yang ayat wa mayantikul hawa ilama huwa wahyu. Mau yang kemarin. Ya. Oke, baik. Kamu ya saya terangkan biar jelas. Ya, baik. Coba. Di dalam Quran surat An-Najm, tenang. Ya. Kita bisa nggak bicaranya gantian biar enak? Iya, gantian. Kamu dulu. Baik. Di dalam surat An-Najm suaranya balik ke sini. Apakah Anda menyetel satu perangkat lain? Enggak, saya enggak. Masa balik ke situ? Halo? Kalau saya bicara suara saya balik ke sini, menggema. Oh, bentar. Saya tak pakai headset aja ya. Sabar penonton. Bentar. Soalnya kamu banyak mengejek umat muslim. Mengejek, padahal benar yang saya katakan. Kok mengejek? Mengejek dari mana? Heran saya, banyak orang muslim mengira saya mengejek. Padahal yang saya katakan tentang agama Islam semuanya benar. Enggak mengejek bagaimana, wong buktinya sudah banyak kok. Oke. Sudah saya rekam. Di dalam surat An-Najm, ya. Di dalam surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Tidaklah yang diucapkannya Kamu itu. salah. Illa. Baca yang benar dulu. Illama huwa wahyu. Bukan in huwa. Baik. Illama Tidaklah huwa yang wahyu. Kamu nanti diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepada dia. Betul? Betul. Terus Jadi berangkat dari apa ayat kesalahannya? itu. Coba suara Anda agak dekatkan karena terlalu kecil. Ya, betul. Terus. Baik. Nah, pas segitu. Jadi berangkat dari ayat itu, maka yang diucapkan Muhammad itu bukanlah dari hawa nafsunya, tetapi Ya, dari yang diwahyukan oleh Allah kepada dia. Betul? ya, betul. Kamu Baik. paham Lalu itu sekarang kita buka paham. di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama dikatakan, Ya ayuhan nabiyu, wahai nabi, Ya. mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagi kamu? Kamu hendak menyenangkan istri-istrimu. Ya. Jadi demi menyenangkan istri-istrinya Muhammad, dia mengharamkan sesuatu yang halal bagi dia. Apa Ya. itu? Apa? Bentuknya apa? Bentuknya perkara yang halal diharamkan oleh Nabi sendiri padahal Menggauli budak-budak. kalau kamu bahasanya menggauli budak-budak, berarti ada berapa budak yang digauli Nabi? Satu orang namanya Maria Al-Qibtiyah. Nah, Maria Al-Qibtiyah. Kamu diralat bahasanya menggauli satu budak yang Baik, bernama Maria menggauli satu Al-Qibtiyah. budak. Baik. Ya, betul. Di situ, tenang. Di situ Muhammad menggauli Maria Qibti di ranjangnya Hafsah, betul? Betul. Kamu nggak salah, betul. Terus lanjut. Nah, ketika Muhammad menggauli kalau teman-teman nggak tahu menggauli karena banyak di sini generasi Z nih nggak tahu menggauli itu apa sih maksudnya. Generasi Z, gini dengar, menggauli itu maksudnya berhubungan seksual. Iya, betul. Jadi Menggauli Muhammad, itu, tenang. Jadi Muhammad berhubungan badan dengan seorang perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah di ranjang istrinya dia yang bernama Hafsah. Nah, itu membuat Hafsah marah sekali. Ya Rasul, tega engkau ya Rasul. Tega kamu menggauli perempuan lain di ranjangku sendiri. terus mana ayat yang mengatakan kalau Hafsah ini marah? Kok kamu bisa mengatakan marah? Ya Rasul, Baik. Kenapa Kita akan kamu- tampilkan. Bagus, tampilkan. Baik, kita akan bacakan ya. Bagaimana Muhammad menggauli Maria Al-Qibtiyah di ranjang Hafsah. Ya. Waduh, Anda tidak tahu riwayat ini, saudara-saudara. Iya, terus. Baik, Terus kepahamanmu itu sudah salah. Nanti saya balikan ya. tanya. Saya balikan kamera saya. Sabar. Ya. Balikan kamera saya. Ya. Ini Ya, sungguh ya, nekat yang nyata mereka ini. Tidak tahu cerita yang sangat familiar ini. Ya, perhatikan. Ulama tafsir berbeda pendapat sehubungan dengan asbabul nuzul yang melatar belakangi penurunan permulaan surat At-Tahrim ini. Menurut suatu pendapat, ayat ini diturunkan perkenaan dengan peristiwa Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Terus. Ah. Lalu Rasulullah mengharamkan bagi dirinya, yakni tidak akan menggaulinya lagi. Stop. Kamu tahu nggak kenapa kok Rasulullah mengharamkan terus ditegur oleh Allah? Karena Ya. istrinya Muhammad yang namanya Hafsah, dia cemburu. Istrinya Muhammad. Oh iya ya, terus cemburu. Gini, di mana Muhammad menggauli Maria Qibtiyah? Di rumahnya Hafsah. Iya, di rumahnya Hafsah, di Ya, ranjangnya Hafsah. Yang mengatakan kalau Hafsah ini marah-marah mana tulisannya? Terus apa yang menyebabkan Muhammad mengharamkan? Kalau dia nggak marah. Nah makanya kamu mau tak terangin yang ahlinya Islam kayak gitu, jangan seotakmu sendiri kalau memaknani tafsir. Baik, Kamu kita bacakan. bacanya sudah benar. Kita bacakan. Ya,
Ibrahim ibnu Yunus ibnu Muhammad telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Hamad ibnu Salamah dari Sabit dari Anas bahwa Rasulullah mempunyai seorang budak perempuan yang beliau gauli. Lalu Siti Aisyah dan Hafsah terus menerus dengan gencarnya menghalang-halangi Nabi untuk tidak mendekatinya lagi. Ya. Kenapa mereka menghalang-halangi Muhammad untuk tidak mendekati Maria Kiptiah? Ya. Karena pada waktu itu adalah giliran daripada Hafsah. Seharusnya Muhammad tidur dengan Hafsah, tapi Muhammad malah tidur dengan Maria Al-Qibtiyah. Itulah yang membuat Hafsah cemburu. Ya, terus. Lalu Muhammad berkata bahwa dia tidak akan lagi nih, perhatikan nih kata-katanya. Maka istri beliau berkata, "Wahai Rasulullah, teganya engkau melakukan itu di rumahku dan di atas ranjangku." Nah, terus stop dulu. Modiar koen. Kamu menerangkan kayak gitu. Ini namanya bukan saya diskusi. tidak memfitnah santri kapok. Saya itu mengutip fakta walaupun orang Islam sering lihat saya sebagai seorang pemfitnah, bermulut kotor. Padahal yang saya katakan benar. Ya lanjutkan saja dulu itu. Maka Nabi mengharamkan ibu Ibrahim, maksudnya Maria Al-Qibtiyah itu, karena punya anak dia nanti dari Muhammad. Itu atas dirinya. Lalu istri beliau bertanya, "Hai Rasulullah, mengapa engkau haramkan atas dirimu yang halal bagimu?" Nabi bersumpah kepada istrinya, nih, bahwa dia tidak akan menggauli budak perempuannya itu lagi. Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Hai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu?" Allah begitu cepat kalau ngurusin urusan kelaminnya Muhammad. Ya. Sangat peduli, Allah sangat peduli, sangat senang kalau Muhammad menggauli budak-budaknya. Ya, terus. Makanya Allah langsung cepat-cepat menurunkan ayat, "Wahai Nabi, mengapa kau haramkan sesuatu yang telah dihalalkan bagi?" Cukup. Baik, sekarang ke pertanyaan awal. Gini, yang keluar dari mulut Muhammad, tenang. Kita kembali ke tema surat An-Najm ayat 3 dan 4. Yang keluar dari mulut Muhammad itu adalah yang berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu, betul? Betul. Ketika dia mengharamkan Maria Kiptiah, perkataannya itu dari hawa nafsunya atau dari wahyu? Itu muncul dari wahyu. Kalau wahyu kenapa ditegur? Makanya itu kamu nggak tahu. Begini saya terangkan. Mau terangkan nggak? Kalau kamu nggak mau tak terangkan ya sudah. Silakan. Kita mendengar sekarang. Begini ya. Bahwa surat At-Tahrim ayat 1 itu kejadiannya itu memang Nabi menghalalkan perkara yang haram. Terus ditegur oleh Allah melalui malaikat Jibril, turun ayat ini, "Muhammad, kenapa kamu Maria Kipti ini kan halal bagimu. Kenapa kok kamu karena membela kedua istrimu Hafsah sama Aisyah, kamu mengharamkan perkara yang halal. Budak kan halal untuk dia bukan istrinya, itu budak. Budak itu dalam agama Islam itu halal untuk ditiduri, sama seperti istri." Yang pertama. Terus Allah turun itu karena Muhammad ini punya sifat yang dijaga oleh Allah untuk tidak berbohong. Dan Al-Quran ini, ayat ini itu bisa disimpulkan. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Oh lah, kamu mau tak terangkan apa enggak? Ini santri, waktu begini. Muhammad mengucapkan haram menggauli Maria Kipti, itu ucapan itu berdasarkan wahyu atau dari hawa nafsunya? Berdasarkan wahyu. Kalau berdasarkan wahyu, kenapa Allah menegur wahyunya? Itu hikmahnya
Gimana Anda ini nyambung atau tidak, Son? Ini hikmahnya begini. Kalau itu wahyu dari Allah, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad? Bukankah itu wahyu dari Allah sendiri? Dari wahyu itu mengajari umat Islam, kalau orang bersumpah terus dia diingkari, maka wajib kafarot. Begitu. Gimana sih ini orang ini? Aku nggak percaya. Berat. Begini. Gini. Tenang. Ini. Anda ini pura-pura nggak nyambung atau pura-pura PA. Dengar. Loh. Dengar. Gimana? Muhammad bersumpah. Dengar. Demi Allah, Maria Al-Qibtiyah haram bagi saya. Saya tidak akan lagi menidurinya. Ketika dia ucapkan begitu, ucapannya itu dari hati hawa nafsu dia atau dari wahyu Allah? Dari wahyunya Allah, karena ini ayat turun. Makasih Bang Ceki, makasih. Begini. Terus? Kalau itu wahyu dari Allah, Iya, kamu tahu wahyu nggak? Wahyu itu apa? adalah sesuatu yang datang dari Allah. Lewatnya siapa? Lewat Jibril, terserahlah. Loh, yang benar, kamu jawab lewatnya siapa? Jangan mengalihkan perhatian. Kalau memang itu wahyu dari Allah, tenang. Kalau memang itu wahyu dari Allah, lantas kenapa Allah menegur Muhammad atas ucapan itu dengan kata-kata, "Hai Nabi, kenapa kau haramkan sesuatu yang sudah dihalalkan Allah?" Itu artinya ketika Muhammad mengucapkan mengharamkan itu, dia mengucapkan itu berdasarkan hawa nafsu dia. Makanya surat An-Najm ayat yang ketiga tadi, "Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Ayat itu menjadi ayat gombal-gambol. Itu menurut kamu. Kok menurut saya? Mana? Itu menurut logika buktinya? Berpikir akal sehat. Nah, Gimana Anda ini? makanya akal sehatmu kurang susu. Makanya. Ini bagaimana nih? Bagaimana? Tidak Kalau nyambungnya kamu bisa buktinya saudara-saudara. Ayat Teman-teman, surat At-Tahrim menurut ayat teman-teman 1, dia pura-pura nggak nyambung atau pura-pura pengak? teman-teman, ini junjungan kamu si Edis ini ternyata pikirannya sudah somplak, memaknani ayat Al-Quran orang Muslim itu sepenaknya sendiri. Padahal yang dimaksud ayat ini itu benar dari wahyu Allah. Kalau memang ini hawa nafsu, coba artinya ada yang mengatakan bahwa ini adalah hawa nafsu. Kalau begitu kenapa dia Kalau ditegur? ada- Oke, dia ditegur karena ucapannya salah atau benar? Setiap nabi Tenang. disuruh melakukan itu, Ketika Ini saya sudah Allah tenang. berfirman, "Mengapa kau haramkan sesuatu yang halal?" Berarti di situ ingin mengkoreksi perkataan Muhammad atau tidak? bukan hanya itu. Yang kedua cerita masalah madu. Madu itu kan Nggak perkara makanan yang nyambung dia halal. ini, teman-teman. Itu juga Santri, dengar. Allah menegur Muhammad atas ucapannya itu karena ucapannya benar atau karena ucapannya salah? ucapannya itu karena menghalalkan perkara. Benar atau salah mengharamkan ucapan perkara dia? yang halal. Benar. Kalau benar kenapa ditegur? Karena ini itu untuk diambil hukum umatnya bahwa seorang yang nanti bersumpah kok dia melanggar karena Nabi tadinya bersumpah. Dengarkan. Tadinya Nabi bersumpah. Bersumpah tidak akan menggauli Maria. Kalau ngomong sama orang itu. Maria budanya itu. Sehingga Sudahlah santri kapal. Marilah kita mencapai satu kesepakatan bahwa menurut Al-Quran Muhammad tidak layak dipercaya. Tidak ada. Ini tidak nyambung. Kamu pemahamannya itu kalau dibenarkan orang yang Islam ngerti tahu ayatnya ini persuma ila yaumil kiamat. Makanya tadi saya bilang kamu ini lebih bahaya daripada Yakut dan Dajjal. Baik. Harun Marun. Gini, Dajjal. mungkin kalau hanya satu, mungkin Anda kurang nanti. Saya kasih bukti-bukti yang lain. Gini,
Jadi Anda tenang, santri, gini. Selama ini Anda berguru sama ustadz, sama ulama, Anda belum pernah berguru sama masternya. Malam hari ini Anda berguru sama masternya, dengar. Berarti semua yang tenang. Berarti selama ini Anda meyakini bahwa seluruh ucapan Muhammad, semua perkataan Muhammad itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu. Ayatnya sudah jelas, wa ma yantiqul hawa illa ma huwa wahyu. Baik. Tidak ada dusta. Kamu yang tidak percaya. Baik. Apa? Lantas bagaimana? Ketika Muhammad pergi ke Madinah, dia mendapati para petani kurma sedang melakukan penyerbukan, penggabungan benang sari dan putik, ditempel secara manual biar buahnya banyak. Tahu benang sari, tahu putik ya? Pernah sekolah kan? Ya, Oke. ya. Nah, ditempel sama petani kurma itu secara manual. Lalu Muhammad lewat. Dan dia berkata, apa yang mereka lakukan itu? Dijawab, mereka sedang menggabungkan benang sari dan putik supaya buahnya banyak. Lalu apa kata Muhammad? Jikalau mereka tidak melakukannya, sesungguhnya pohon kurma itu akan baik-baik saja. Lalu karena Nabi yang berbicara, karena perkataan Nabi adalah wahyu, karena ucapan Muhammad adalah kebenaran, petani kurma mengikuti perkataan Muhammad. Tetapi yang terjadi adalah yang diikuti bagaimana? Petani itu mengikuti apa? Mereka mengikuti Muhammad, mereka meninggalkan praktek itu. Mereka biarkan itu begitu saja sesuai dengan saran Muhammad. Tetapi ketika mereka mengikuti perkataan Muhammad, petani mengalami gagal panen. Dalilnya coba tunjukkan. Dalilnya mana lagi anaknya? Jangan ngeles. Nanti itu ujung-ujungnya hadis yang mau memfitnah Nabi Muhammad. Memfitnah Muhammad katanya. Makanya sungguh orang-orang Islam harus belajar kepada Edis TV. Baik. Saya percaya sama kiai yang dia pakarnya hadis. Kalau yang karena Anda makanya selama ini Anda jadi orang Islam karena Anda dikibulin terus sama kiai. Perhatikan. Iya. Dengar. Perhatikan. Ini websitenya islami.co. Ya, perhatikan. Kisah namanya saja, judulnya aja udah bener nih. Judulnya sudah menunjukkan Muhammad ini tukang ngibul. Perhatikan. Kisah Nabi Muhammad yang pernah salah kepada petani kurma. Saya bacakan hadisnya. Nabi Muhammad merupakan sosok yang paling sempurna di muka bumi. Segala perbuatan, ketetapan, dan perkataannya telah menjadi teladan dan seterusnya. Akan tetapi, sebagai seorang manusia, semasa hidup Nabi Muhammad pernah berbuat salah yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Nah, ini Muhammad ngeprank petani kurma. Dengar. Lihat. Dan kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tetapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan melihat hal itu, beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah Anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Udah gagal panen baru Muhammad ngomong, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Terus kenapa dia kemarin ngomong bahwa praktek mengawinkan pohon kurma itu adalah perbuatan yang sia-sia? Mana saudara yang mengatakan itu hadis sahih? Mana yang mengatakan itu hadis sahih? Oke, hadis apa itu tadi? Sahih nggak hadis itu? Jangan tahu, coba baca. Nggak tahu kalau yang saya. Ya nggak tahu, tanya saya. Berat. Tenang santri, tenang.
Saya bilang Wong begini. kamu Nis, kamu tentang masalah amin saja nggak bisa menerangin. Mau lari kemana? Kamu pengen tahu dalilnya Begini, kenapa? santri kapok, dengar. Apa? Yang saya ingin utarakan kepadamu itu begini. Muhammad berkata, tidaklah keluar dari mulutnya berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan Iya. wahyu. Bahkan Memang Muhammad, itu mutlak. dengar dulu, saya lagi ngomong, kamu dengar. Bahkan dalam sebuah hadis, Muhammad pernah berkata, sambil menunjuk ke mulutnya dia berkata, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar darinya dari sini kecuali kebenaran. Ternyata ketika kita baca hadis tentang petani kurma tadi, keluar dari mulut Muhammad sebuah kesalahan. Artinya Muhammad sebagai seorang pembohong. Kamu kok berani mengatakan Kenapa Muhammad kamu itu masih nekat ngikuti Muhammad? Kenapa yang Lari itu dia. sekarang keberadaannya nggak ada? Lari dia, teman-teman, bahasanya. Lari. Alah. Jadi santri, Iya. saya sarankan kepada kamu begini. Ya, Bergantilah sarankan saja dulu. pengikut Muhammad menjadi pengikut Yesus. Dari menuhankan Muhammad, ganti jadi menuhankan Yesus. Itu pesan saya kepada kamu. Sudah banyak penonton-penonton muslim, banyak komentar mereka. Sekalipun saya Islam, saya Kamu kok jujur harus Alah. mengakui bahwa Edis TV benar. Dia mengatakan yang benar. Yang bilang ini mana rekamannya? Kamu katanya Banyak di kolom-kolom komentar. Makanya kalau saya upload video, kamu kok lihat katanya mereka. Tenang. orang Muslim. Netizen Sudah, tenang. kamu belajar. Netizen muslim yang masih netral, netizen muslim yang dia berpikiran luas, tidak mau membela A, membela B, mereka mengiyakan perkataan saya. Sekalipun saya benci Edis TV, tapi yang diomongin bener dan gak ada ustadz yang bisa bantah dia. Lah ya, omongannya itu nekat coba yang kamu nyata. rangkum, kamu upload di akun kamu biar saya tahu. Silahkan baca-baca di kolom Jangan- komentar saya. Silakan Iya. baca. Kamu mampir ke Nggak profil ada. saya. Di situ Nggak nanti ada. ada video-video dan lihat kolom komentarnya. Banyak di situ muslim Paling mengiyakan perkataan saya. berapa bisa dihitung dari orang-orang Muslim itu. Dah, yang sekarang gini aja. bahasanya kurang. Kamu Ya, belajar. Pak. Nanti kalau kamu sudah tambah ilmunya, baru kamu bisa lagi diskusi dengan saya ya. Ya, kamu saja memang yang takut kalau sama saya. Takut gimana? Kamu Ya, kalau nggak takut, jadi kamu jadi samsak hidup kamu di sini.